Ya saya jawab, surga itu tidak abadi, neraka juga tidak abadi. Yang abadi adalah iradatullah, bahwa Allah menghendaki surga itu abadi. Jadi keabadian surga itu dikawal oleh iradatullah supaya surga abadi. Nah surga itu tidak pernah abadi. Aku rasa cilik. Sekarang buku kandani mulai di surga neraka berabadi. Wong sing ora tau itu ainul yakin, nah surga neraka tidak. Yang abadi adalah iradatullah, masyiatullah. Lah kebetulan masyiatullah, titahnya Allah tentang surga divonis abadi. Jadi yang abadi itu iradatullah. Kalau surga itu materi bisa rusak. Rugen yang kono dari mangan apalagi kena digunya, berarti itu rusak. Wana wali yang ning swarga mau tengok. Boleh kancane ra ketemu, misalnya kayak kula misalnya ning swarga, boleh rugen agak ketemu. Jadi satu wali deh, lalu kan ning ndi. Kalau sing jawab, niku Gusti bisa mangan. Iya, mau dhisik ning swarga ben mangan enak. Jadi pengiran nurutin ning swarga itu mau urusan mak. Hanya Allah disebut wajibul wujud, yang wujudnya pasti ada terus. Mulanya Allah itu yang pertama dikenalkan oleh para nabi, para wali nyifati Allah zat sing wajibul wujud. Yang wujudnya itu berstatus harus. Paham ya? Jadi bumi alam raya ini bisa dibayangkan tanpa bumi. Buktinya di Mars ada, di planet yang lain ada. Alam raya bisa dibayangkan tanpa tanaman, malaikat juga gak butuh tanaman. Global ini malaikat. Ini teori ilmu kalam ya, pakai otak. Dan itu dikarang oleh Imam Sanusi di Ummul Barohim. Wujud yang sekarang kayak bumi, kayak langit, kayak gunung, kayak kita semua. Sekarang memang wujud. Di zamannya Mustafa itu tak pisau ya lorot ini, tak jiwit ya lorot, dibacok ya mati. Tapi wujud ini kan bisa dilenyapkan. Sehingga wujudnya dia tidak berstatus wajibin. Al-Adam yang sekarang itu juga tidak berstatus wajibul Adam. Karena setiap saat bisa diwujudkan. Kayak anak cucu kita, sekarang nggak ada, tapi setiap saat bisa diwujudkan. Nah, karena wujud kayak bumi itu tidak punya eksistensi mempertahankan kewujudannya, karena setiap saat bisa dilenyapkan. Toh yang nanti bisa menyelamatkan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adam sekarang juga bisa diwujudkan. Toh Al-Adam sendiri tidak bisa wujud dengan dirinya sendiri. Cucu kita tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Hal yang sekarang belum ada juga tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Toh itu kalaupun nanti bisa wujud juga karena biijadillahi ta'ala, karena peran Allah. Lah nek ngono sing wujud saiki ya ora penting, sing Adam ya ora penting. Sing penting Allah. Toh akhire dimaknani la ilaha, ora ana wujud hakikat wujud illallah kecuali Allah. Itu sing diarani ilmu hakikat. Cuma ilmu hakikat begini ini mesti bener nih. Terus mesti bener. Kowe mesti mlebu swarga nganggo sangu iki. Artinya neraka ora pantes. Wong sing ilmune pun ngeten iku ora pantes bener. Mergo ora nerakane ra iso wujud. Tapi ora iso mlebu ngene iki ora wujud. Akhire wong sing makome ngene iki kira mau pangeran tok. Dadi nek ana wong ngaku wali kok ora swarga neraka iku wali swasta gitu. Tereliminasi cara piala dunia itu lengser. Jadi yo cara wali ketemu antar wali latihan ini jadi nama. Dari cara tempun level-level ini pun anak buah, pun wali latihan. Itu udah bener, paham? Kalau dia tidak, ya karena sama-sama tadi wujudnya surga juga bisa dilenyapkan, wujudnya neraka bisa dilenyapkan. Kalau sampai tanya, tapi surga kan katanya abadi, jadi tinggal abadi itu. Apa karena unsur surga itu sendiri tidak ada? Yang mengabadikan juga Allah. Mulane kula sering ditakoni, Gus, swarga jare abadi. Kok ana ayat ning gone Quran khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu ila ma sa'a rabbuk. Neraka ge khalidina fiha ge ila ma sa'a rabbuk. Keabadian surga itu masih ada istisna, ada pengecualian, kecuali kalau Tuhan berkehendak lain. Berarti kan orang masuk surga ada potensi dinerakakan lagi, orang yang di neraka berpotensi disurgakan. Jadi iya, aku lang di surga kapan-kapan kepen dilebokno neraka. Ben pengalaman. Aku nang di neraka kapan-kapan ben di surga ben ora rasa. Lha niku kula takok tenanan, lha aku jawab ya tenanan. Wong karuan ilama sa'arab kecuali pangeran ngersakno. Lah nek sing duwe kersane kuwi kepen, kok ngatur-ngatur lho. Wong sing duwe surga neraka pangeran ngersakno. Tapi dari pangeran swarga itu apa hasil? Ada yang ngomong pangeran ngantul, ada yang ngomong pangeran ngantul.
Intinya kuncinya di Tuhan. Inti ayat itu adalah kuncinya di Tuhan. Makanya ketika ada seorang mahasiswa tanya saya, Gus, ini ada buku yang menulis menakar keabadian surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu adalah materi, pasti bisa rusak. Kenapa surga bisa abadi? Ya saya jawab, surga itu tidak abadi, neraka juga tidak abadi. Yang abadi adalah iradatullah, bahwa Allah menghendaki surga itu abadi. Jadi keabadian surga itu dikawal oleh iradatullah supaya surga abadi. Nah surga itu tidak pernah abadi. Aku rasa cilik. Sekarang buku kandani mulai dhisik surga neraka berabadi. Wong sing ora tau itu ainul yakin surga neraka tidak. Yang abadi adalah iradatullah, masyiatullah. Lah kebetulan masyiatullah titahnya Allah tentang surga divonis abadi. Jadi yang abadi itu iradatullah. Kalau surga itu materi bisa rusak. Nah, enggak dong, cerita wong selingkuh ning swarga yo rusak. Enggak jarene kiai iki ra cerita. Ning swarga iku widodari perawan terus. Jadi berbagi kumpuli rugen dibrol perawan meneh. Perawan. Lha jadi terus ora rusak. Nggih mboten. Iso dibrol berarti rusak dibaleni meneh. Iso dibrol dirusak. Lha wong cerita perselingkuhane wae nunjukno ora rusak. Ngurukin yang kono dari mangan apalagi kena dikunyah, berarti itu rusak. Wana wali yang ning swarga mau tengok, boleh kancane ra ketemu, misalnya kayak pulau misalnya ning swarga, boleh itu kan agak ketemu. Jadi takut wali deh, lalu kan ning di, kalau sing jawab, nih aku Gusten bisa mangan, iya mau di ning swarga pengen mangan enak. Jadi pengiran nurutin ning swarga itu mau urusan mah. Sing kita wali tak. Jadi nan gak ada. Ora mulai dicek aku pengen awar pengiran, jadi aku ora tertarik, ora roh. Jadi mulane ono swarga sing kelas ma'rifatullah bukro tau wasila. Itu sing wa ila rabbiya napa nazira. Lah nek sing rukin barang swargane wis tau sing mandut wa dilim mandut wa ma'im mandut. Itu pornografi porno aku. Banyak Quran apakah swarga banyak pornografi tenan. Wa inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna napa? Asara furuban asrubara. Dia itu mutu-mutu nak mana nih sementek-mentek. Ora ne. Wong iki anggere makau mejek syariat, mesti mesem. Malah nek pornografi dilarang teman-teman ora iso. Kan kadang bener Gus Quran sendiri pornografi. Nek kadang nak bakat warga ngeri. Napa? Faja'alnahunna asara furuban napa? Sumpah kono. Lawang tuh seneng, tuh trauma ambek bojo ning desa sing elek. Trauma bojo elek tadi gak fantasi terus berlebih. Lah bojo elek mau dirasati, masuk ke elek deh. Tumen ning surga dadi paling ayu. Lah itu pas kowe paling ayu tak aku bisa dari bojoku dicerak ngene. Jadi pas jadi paling ayu, sing anak gak matur nuwun. Mergo dia kepenginnya bojoku dicerak. Mulane dari bojoku nek ono wis juga kalah-kalah iki ya dadi pas dadi paling ayu sing lanang ora kenal. Itu udah istri saya yang dulu jaga makhluk baru. Mergo dhisik elek kok saiki napa? Jadi walhasil tetap ramah ternuwun. Mohon doa terang. Lah orang yang tertanam la ilaha illallah secara hakikat itu disebut ilmu hajat. Tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Yaitu kalau balen balik. Yang dikatakan status wujud itu kan eksistensi wujud. Sementara eksistensi wujud pada selain Allah adalah imkanul adam, bisa dilenyapkan. Yang sekarang adam bisa diwujudkan. Itu yang disebut setiap barang mungkin di alam raya ini baina tarafayil wujud wa baina tarafayil adam. Dengan ilmu kalam terangno setiap wujud yang ada itu tetap potensi ada terus atau ditiadakan. Yang sedang nggak ada juga bisa ada terus atau nanti suatu saat ada. Misalnya cucu kita sekarang nggak ada, potensinya ada terus. Misalnya terus mati sak keluarga kan berarti tidak punya keturunan. Atau terus kawan kawin sebelum walang pirang-pirang anaknya gak ganggu terus nopo pirang. Berarti yang sekarang Adam bisa Adam terus. Misalnya anak turun kita kalau kita mati keluarga berarti Adam terus karena tidak punya keturunan. Tapi bisa wujud anak terus kawan kawin terus dua anak dia tutu. Nah berarti eksistensi wujud itu bisa dilenyapkan
eksistensi Adam juga bisa dilenyapkan ketika menjadi wujud kan status Adamnya apa? Hilang. Nah dengan status yang tidak permanen ini, kemudian ya tidak perlu kamu katakan wujud hakikat, sampah kabeh, ora ono gunane. Ini mesti benar, ilmu ini pasti benar dan kita pasti masuk surga lewat ilmu ini. Asal ya begini saja, nggak luas, nggak kurang. Nah kemudian mafhum dari ini bisa ekstrim, terus jadi wahdatin wujud. Akhirnya Siti Jenar memafhum, nak ngono ora perlu salat. Kali cukup tinggal, wali songo goblok-goblok. Wah apa sholat kan? Mereka kena sholat ini nunggu bukti kan baca gak baca bener hilang. Sisi apa? Makanya dari Siti Jenar, wali songo mewajibkan orang sholat itu bodoh. Karena badan ini seonggokan daging nanti dilenyapkan oleh Tuhan, diganti oleh badan yang baru. Gak sesini sama, mereka itu kan hilang. Mulai rasa sholat kok kehilangan apa? Wah, berhubung aliran itu cocok rasuat sebenarnya terutama ngejol. Terutama ngejol ini. Jadi aliran Kali Jogo, Siti Jenar paling akeh yang pedalaman putih. Rasa munafik. Paham? Karena itu mau ketika perdebatan Siti Jenar memang gitu. Kalau wujud hakikat itu Allah itu ya sudah. Kita tidak cukup punya seksi misalnya batuk kita sujud terus jadi seksi jengben rian sujud. Sebenarnya batuk kita ini hilang, daging kita juga nopo. Berarti sebenarnya kalau kesini. Wah, akhirnya cara pandang terhadap bahwa wujud kita ini wujud yang Adam, wujud yang tidak ada, ekstrim. Sehingga wujud kita yang sekarang ya perlu sholat. Lah tapi Siti Jenar yang lupa, makanya itu kalau nanti cerita, ketika debat sampai Kali Jogo itu menang. Cuma ketika debat sama Sunan Kudus menjadi tidak adil kan gini. Kalau wujud hakikat ini tidak penting, sehingga tidak penting sholat juga, karena nanti tidak ada artinya. Harusnya juga tidak penting rapi, tidak penting mangan, karena barang rono kok doyan sego. Barang rono kok boleh wedoan. Paham ya? Pokoknya ngono dari Siti Jenar. Harusnya kalau sama-sama tidak wujud, tidak butuh sholat, ya butuh mangan. Jadi sama-sama kita Adam, kita tidak ada harusnya tidak peran. Wong nggak peran dalam hal nggak sholat, kok tetap berperan boleh wedoan, boleh panganan, proposal, boleh catatan, boleh itu wujud tinggi. Dari rawono orang proposal, dari rawono orang ngentri dua. Makanya yang menjadi pertanyaan orang hakikat yang pakai mafhum. Misalnya Allah tu ya alam sirra wa akhfa. Mbok tuti piye kaya apa Allah tetep pirsa. Mestinya Siti Jenar rasa kelambinan, nah dari kelambinan ya Allah tetep pirsa. Toh nyatanya orang-orang wahdatin wujud tidak punya nyali, tidak pakai baju. Atau dia yakin pakai baju Allah tetap. Jadi isin barang sebenarnya. Nah, dua isin berarti nganggap orang lain wujud yang memandang dia. Dia juga merasa wujud dipandang orang lain. Nak ngono ilmu hakikat Siti Jenar wis ilmu hakikat sing mafhum. Makanya saya tadi dari gimana lain begini sudah benar, seperti saya tadi sudah benar. Tapi kalau sudah level mafhum orang bisa subjektif. Paham ya? Sudah pada level apa? Mafhum tadi. Terus nah jika wujud kita tidak penting, kenapa kita sholat? Paham ya? Itu mafhum sudah apa? Mafhum. Nah mafhum itu, pemahaman itu bisa subjektif. Meskipun orang syariat juga kebablasan oleh percaya wujud ya kebablasan. Oleh sebelum suwargo juruangi modelelo ping 1000 tahajud ping piro ya nanti kebablasan. Nanti pangeran tidak dagangan. Tidak napa? Dagangan. Seakan-akan kalau ngamalnya dia banyak terus masuk surga lewat nanti pangeran tahu kecewa ambek syariat. Ana syariat mlebu swarga. Ketemu pangeran ini cerita tentang kitab itu. Wes terus bae mlebu swarga. Ya ngertos kenapa? Ulang itu saurip-urip ulang ngamal terus, buatan nate maksiat, buatan nate selingkuh, buatan nate zina, buatan nate maksiat. Saurip-urip apa? Pirang tahun dia ngamal itu, 80 tahun, dia selingkuh swarga. 80 tahun, ngamal mau 80 tahun. Meriang. Ngamal 80 tahun, dia swarga selawase. Selawase lawas. Oh, sesat bisa. Makanya wong syariat itu ngaji mbek kula, ben dibeneri. Umpama swarga krana ngamal maksimal wong ngamal 80 tahun. Nek umur 100 tahun ya 100. Iku ngalami bayi 8 tahun, ngalami puber
Nanti 20 tahun. Ayo. Latihan mergawe bingung 10 tahun. Paling jeneng ku baru 3 tahun lho lagi mulai angap-angap. Wiridan lagi sadar lah nabe. Wong kula sing kiai sadar lagi mulai mereka kan. Ya kene swarga dari pengiran 80 tahun sesuai ngamal. Jadi ini Gusti swarga selawase. Iya to selawase nek mlebu swarga krana aku krana rahmatku. Mergo nek rahmatku selawase. Dia nawatin belum bisa rahmati pengiran. Wis tak saiki krana keyakinan ngono ketemu bun rasa sih. Gagani ngumbah keyakinan sing salah. Jadi kita nanti kalau kita dan kita harus yakin bahwa cerita itu benar. Logikanya karena sudah benar. Logikanya memang begitu. Dan itu juga yakin Ibu Soeharto karena ngamal pas-pasan ya hukum modal. Kalaupun ngamal kita maksimal, batas umurnya terbatas. Wah, kan Ibu Soeharto tapi 80 tahun. Dari Soeharto selawase, iya selawase atas nama rahmatku. Mergo rahmatku telah. Nah, ngoten nggih krono rahmate jenengan iya tapi wis kadung salah. Lah itu walian mbek cerita wong sing ainul yakin husnuzan mbek pengiran. Dene saurip-uripe mbok wedik. Wis tepur wedik. Cuma dekne carane wedik saking yakine pengiran kita orang itu ngaku dadi kawulane. Jadi kita kira itu rada meleset. Dene pikirane malaikat ora menarik, nyotanya ketaku ora menarik. Tengah-tengah wonten kiai cek keluarga kula kiai gedhe riyen muktamar tenggene situ Bondo itu terlambat. Berarti sebagai wanita terlambat. Aku udah super, wongnya udah secili. Nak nyukur banter. Jadi terlambatlah tetap kok. Sekarang supirnya kalau takoi. Jadi nak nyukur kok banter. Alah terus kalau makhluk luwian tak arah mati. Wongnya wala itu. Jadi dia nganggep malaikat mati ora kenal juga. Ya ono makhluk luwian. Alah terus kalau ini makhluk luwian. Orang arah mati. Kalau dari kalau tak tepat. Lah mau tenang ke kalau lucu-lucu. Lucu hati lho ora gawe-gawe. Menarik cara awon apa? Jadi awon gawe seni itu lucu. Awon itu keyakinane ngoten. Walhasil dekne dilebokno ketemu pangeran. Nyongkomu piye mbek aku dari pangeran. Contoh kula. Jenengan ra ngarani kula. Rugi wis dhewe kula. Lha sinten. Lho salah mate pantes ben rokok. Lho boten nate terbesit ben rokok. Wong semua pikiran kula ketemu jenengan wapian terus ora terbesit jenengan ngaji ora terbesit. Kula wong liya. Wong fuduli maknane apa? Nah, akhirnya tenan keyakinan ngono mbak wis sampai cara ulama hakikat husnudzon itu adalah satu pintu menuju nopo surga. Ainul yakin husnul yakin. Lalu kalau tahu kiai paling pede. Oh, kalau itu dia ajari pede kalau dia ora pede. Orang Arab yang mati nangis ngono semua Arab. Kalau ada ulama-ulama di sana sampai mati semua ketemu pangeran. Dari Sofyan bin Uyainah ditakok, aku ora seneng nak hisab nang wong tuaku. Wong tuaku kadang cek ngamukan. Jadi, saya tidak seneng kalau yang menghisab saya bapak saya. Bapak aku cek dia curang. Cek duwe kadang muring-muring. Aku seneng hisab kok nang pangeran. Itu lama dulu sampai senengnya pangeran itu ketika diceritani hisab dan pangeran hisab itu terus seneng. Terus muni Allahu Akbar subhanallah seneng Gusti nak sing hisab jenengan. Muga jenengan Rahman Rahim. Malah susah lah hisab wong tua. Wong tua kadang cek umat ngamuk bareng. Tapi di zaman akhir, khususnya kayak gitu tuh susahnya bukan main. Orang tuh lebih grogi menghadapi Tuhan, lebih nyaman menghadapi orang sekelilingnya. Padahal rahmannya manusia itu apa? Paling penting kamu coba seneng aku, paling yo takzim, paling yo paling sih. Lebih paling bisa apa? Paling kayak juga ya receh. Paling kayak umpamanya mau piro, manusia itu kan nggak penting. Tapi kenapa kita ini kayak lebih nyaman ketika ketemu orang, ketimbang nanti ketemu Allah. Padahal dari awal kita diperkenalkan sifat Allah yang sering diperkenalkan adalah Ar-Rahmanir. Ya memang ada sifat sajidul iqab, tapi hanya berapa kali dikenalkan Tuhan. Makanya Allah lewat hadis qudsi ngendikan ning Kanjeng Nabi, "Mat kandhani umatem, tak tulis ning arasku inna rahmati sababat ghadabi." Sebagian riwayat inna rahmati ghalabat ghadabi. Selawase rahmatku iso ngalahno murkaku. Paham ya tadi. Tapi kita ini kayak orang-orang yang pecundang. Jadi seakan-akan Allah lebih dekat murkanya ketimbang rahmatnya.
Hanya karena kita pernah salah. Nah kalau gue salah, gue taruhan raya mesum, gue mesti salah. Tapi lu salah meneh ketika Anda curiga sama rahmannya Allah. Anda skeptis terhadap programnya Allah. Begitu degil kamu memandang Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu kayak polisi yang jahat, kayak jaksa yang jahat. Seakan-akan begitu. Pengiran darah ini dua itu kertas, kayak godok. Jadi kena korupsi rong miliar, cara pengiran ya bayu sembuk kertas. Mereka nak roh duwe, orang kenal apa? Jadi ketika mari itu betul gampang aja, jangan ngumpul kertas ya waktu betul oleh, nggak suka ngumpul apa? Lalu sih cara pengiran. Ya cara pengiran kertas itu orang guna, orang pengiran ragu itu. Jadi menganggap aku tak goblok. Kalau iman begitu kok nganti iman ada aku. Jadi menghukumi pangeran bukan ngukumi manusia. Goluman jauh lah manusia gol kok. Jadi orang boleh duit kok haram pangeran darahnya tak goblok. Kertas tambah sih dikumpul ya tambah goblok. Jadi nak nyepura ya gampang ya tak goblok ada burung. Tapi kita kadang memperbesar kasus itu. Hukumnya Tuhan loh gitu hukum negara. Mulane nak sinten Abu Nawas paling pinter nak maksa pangeran. Bunuh bini sudah ada terima. Dosa kula niku koyo pasire sepuro. Tapi sepurane jenengan tetep wis sem. Nah, jarene hikam sing aran hikam luwih ekstrem meneh carane supaya orang yakin rahmate pangeran. Wa ayyuka darid insan hatta yakuna lahu dzanbun la ya'tuhu akhirati. Wa ayyuka darid insan kuwi iku sapa? Lek Rukin Mustofa iku sapa? Aku ora kanggo. Rukin Mustafa ning alam malakute Allah, bumi ku 7. Sing ketok ning donya sakmene. Umpama disorot ning satelit Rukin karek sak titik sak ngisore meneh. Wong ora kanggo. Lah wong ora kanggo mumpama nakal ora ana gunane. Jadi kamane cara pangeran, ana gedung kokoh, sing wakal semut. Mbok nakal kok opo sak nganti ngrubono opo? Trimo apa? Tuwe nakal wis sampe bedhe acan nape nyewati keramik apa nyewati soko. Ora pengiran sambah menane jere hikam. Manusa gak nilainya apa nganti iso menghancurkan hak ampun itu. Wa yuqdaril insan hatta yakuna wa dzambun la ya'tahu aqrabi. Justru wong sing nyangka ora iso disepuro pengiran wong sombong kaya dekne penting ae nganti iso ngadepi sepurane pengen. Iku semut kabeh. Iku kaya semut mau akal ning gedung sing mewah sing kokoh. Mbok nakal kaya metane gendeng ya kira-kira ora iso. Wong nakal semut jangan piye. Lah nek kowe nyangka ora iso disepuro berarti kaya kerajaane Allah iku kowe kaya gajah kaya raksasa sing iso ngrubono kerajaane Allah. Lha iku semare iso disepuro kuwi sombong. Dadi saiki dosa iso disepuro mergo napa? Sombong. Nganggep dosamu ku banding sepurane pangeran. Seakan-akan tingkat sepurane pangeran kalah mbek dosa. Ya itu jenenge sombong, itu semari ra napa disepuro. Mergo Allah iku kabeh dosa iso disepuro kecuali sombong. Wane layak khurul jannata man fi qalbi misqal habbatin khardalin min kibrin. Nek ana sombong ora iso disepuro. Ane kula ulama paling hebat. Lha wis sering dikandani. Umume kiai ora anteng sajina. Oke iki wong aku gak mau kiai ayam kok. Lah kok ayam biaya dipengeran apian. Iso-iso motor subhanallah sing suci Allah sing gede Allah sing agung Allah akbar. Sore om Allah akbar subhanallah akbar. Lah aku menuso ana di dhuwit golek dhuwit nah Allah manganku jos. Ngetokno kawulan. Gusti kula mangan wong kula ra jenengan dadi kula nggih mangan. Kula ngombe Gusti wong kula menuso lah jenengan ora usah ngombe wong pangeran. Akhire mangane wali, lho mangan wis dadi wali. Ngombe dadi rasa mirip dan itu wali. Mergo mangane itu dadekno pareke pangeran ngombene dadekno parek. Mulane Abdul Qadir nafas mlepuk kan kok. Sampeyan delok teng manakib. Fa wa ma ataku hatta qila li bi haqqi alika kul wa ma tariku hatta qila li bi haqqi alika isra. Dari Abdul Qadir. Aku urung tau mangan, nganti ngenteni pangeran duwe kita Abdul Qadir mangano. Aku ora tau ngombe kecuali pangeran duwe kita Abdul Qadir bi haqqi alika. Kowe saiki tak titahno kudu mangan, kudu ngombe. Maksudnya Abdul Qadir adalah saya ini hamba. Saya atas nama kewalian saya ingin saya tidak makan. Tapi titah kehambaan saya dipaksa oleh Tuhan supaya saya makan. Mulane mangan itu jadi wali ini. Mulane santri ini wiri serah jadi wali dia dengan tak pitik jago wali. Lalu sirine ngene kuwi agak paham. Lah saiki tak terangno
ben ilmu wali. Pancen ilmu wali sing paham padha wali, nek ora paham. Lha kok ora paham kok sampean ora. Yang ini diterangno mau paham diterangno wong. Iku ora orisinil. Paham ya? Lha kok anu paham niku enggak diterangkan orang. Memang paham sendiri. Karena saya merasakan. Jadi saya berkata tidak pernah makan kecuali ada di tahu di kaki alikan. Kue tak kita mau cuma. Aku rata ngombe kecuali pangeran muni wes juga di kaki alika atas nama saya kamu saat kita kan butuh gelem. Akhirnya saya berkata ketika makan kami malah ada di parkir yang pangeran. Karena di situ ada penghambaan yang sejak. Dan dia kesaksian yang terjadi bahwa sing rabu mangan pangeran, sing diksia yang apa? Pangeran. Maksudnya dia mangan ya jadi wali, wiridane jadi wali. Ya tak ada murid itu. Beres nanti guru wali-wali dia mangan lagi jadi wali. Nanti boleh protes. Lah mana aja sing nerangno kiai ra paham kok entuk titik. Sing takok Muhammadiyah darani sih. Ora ber. Sajane sing takok ya gelem memahami, sing nerangno paham. Lah iku sambung. Paham ya? Sing takok gelem memahami, sing nerangno ya paham. Lah kok ora paham wong-wong kok. Ora ono bare. Nanti antar takok tiang-tiang sing ngrasa memahami. Menurut Anda fenomena Abdul Qadir wong Anda yang bingung kok tanya saya. Kalau Anda orang pinter ya bingung Anda hilangkan sendiri. Sudah ngaku pinter kok bingungnya minta dihilangkan orang lain. Enggak, saya berguru ya kalau gitu tak terangkan. Aku mau jadi jelas permainan kita harus apa? Kita ini mitraan, lawan, maupun istiqah, murid berguru. Orang-orang Prabanding kan rugi tuh. Saya ini bingung ya. Anda itu orang pintar, bingungnya minta dihilangkan orang lain. Kalau Anda pintar ya bingungnya dihilangkan sendiri. Paham? Jadi kenapa? Makanya Nabi Muhammad itu lebih hebat dibanding Nabi Isa. Nabi Isa jadi wali mergo khusuk amen wiridan. Nabi Muhammad pas mangane iso jadi wali. Bahkan Nabi Muhammad sering menunjukkan di depan sahabat dan di depan umum. Karena menunjukkan tingkat kehambahan. Jika ketika Nabi Muhammad bilang saat makan Bismillahirrahmanirrahim, memang benar-benar tertanam. Tanpa Bismillah, tanpa nama Allah, saya ini tidak bisa makan. Orang kalau mau Bismillah mau rutin. Orang tahu paham. Mulane mangane Nabi ra iso tak dengan kedekatan Tuhan, haibahnya Tuhan, wibawanya Tuhan. Tenang arah ini warak nemen-nemen. Kok ngarang nanti gleben terang arah. Ojo kere ra mangan karo kok. Iku ra kere wetenge kok tau kita yo kere. Karena enggak mungkin tingkat keberhadiran Tuhan begitu kuat kemudian ngentekno tok. Itu mokal, paham ya? Itu sesuatu yang tidak bisa menyatu. Masa kehadiran Tuhan begitu kuat kemudian ngentekno napa? Ini tenang betul. Lalu wong sing ngentekno surga itu ya miskin secara perut juga miskin secara tauhid. Karena kalau bismillah itu tertanam luar biasa wibawanya. Sehingga dia kalau makan ini sekadarnya sebagai eksistensi kehambaan. Bukan mangan sing akhire molo-molo berdua-dua tuangan loro kerja kabeh kok kepiting. Dari guru kula ngoten. Kowe ora sebagai ora tau mangan tandu. Mau ora kepin kok kepiting. Kepiting dipite loro ora mangan nyekel. Suatu saat daging alat mau ora sendok ora garpu. Pusing. Paham ya? Itu sirine kenapa ana cerita pitik Sak Abdul Qadir. Kula mboten ndelok Sak Abdul Qadir mboten. Tapi sesama wali itu memahami. Paham? Ini ilmiah saja. Paham ya? Ilmiah. Memang kita bisa mungkin ya kayak sampean semua orang sebenarnya pernah jadi wanita sekian menit sekian detik ya. Itu kan tingkat keabadiannya yang masalah ya. Karena ya kadang rumah seneng dunia, kadang kayak saya relatif stabilannya ya. Artinya kan kalau lama tetap beda ya. Artinya kan patokannya jelas ya. Karena dia cara memahami dulu kan orisinil orang nutan-nutan. Jadi tingkat kestabilannya lebih tinggi, lebih stabil. Ya kadang error tapi kadarnya 0. Ya anak 0, berapa? Itu giling-gilingan ya. Napa giling-gilingan anak manusia.
Itu pernah saya ngaji di Bojonegoro itu orang-orang biasa baca manakib itu. Akhirnya dia ngaji lagi manakib sama saya. Gue ngafaroi manakib sengkrono titik. Dan ini. Jadi filosofinya gitu. Orang yang musyahadah, yaitu tadi orang yang tahu makna la ilaha illallah, tidak ada wujud yang hak kecuali Allah. Itu pertama betul. Berarti dia tidak bayangkan kenapa sih manusia butuh makan. Tidak terbayang kenapa manusia butuh. Karena yang terbayang dia, andai kan Allah menghendaki manusia tidak butuh makan, tentu manusia juga tidak butuh. Buktinya Allah mampu menciptakan malaikat yang tanpa makan. Jadi orang yang waras-waras kayak Abdul Qadir itu janggal, kenapa sih manusia butuh makan segala? Untuk saya dikayakan malaikat saja ya Allah membaca tasbih terus tanpa butuh makan. Toh Anda mampu nyatanya bisa bikin malaikat yang tanpa makan. Terus Abdul Qadir dipaksa oleh kita agung dihaki alikaku gak Abdul Qadir tak kayak manusia butuh doyan Nah mangane Abdul Qadir sebatas itu. Fawa wa ma akal tu hatta lali bihaqi alaikul wa ma syarib tu hatta lali bihaqi alaika isyraq. Terus wa aman tu kaminar roda. Kalau orang sudah begitu pasti terselamatkan dari kehinaan. Paham ya? Akhirnya Abdul Qadir terus layak mendapat kita wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa husna ala berarti unsur yang dia dilakukan murni mahabbah, murni kecintaannya pada Tuhan. Nah gue kan kena hijab. Jadi cara gue wong musuh kudu mangan. Bagaimana bisa waras tanpa mangan? Jadi yang kamu berarti ilmu kamu kan seputar perut yang ada di dalam. Petualangan ilmiahmu sawakmu tok iku weteng ora buka mangan terus tuh. Sementara petualangan Abdul Qadir berbagi dari malaikat. Ya Allah, engkau mampu bikin malaikat yang tanpa makan. Kenapa tidak mampu bikin saya yang tanpa makan? Anda kan mampu juga, engkau kan mampu juga. Berarti Abdul Qadir tidak pernah bisa didikte oleh weteng yang dialami dene saiki. Lah nanti kan begitu didikte. Mulane yang jadi wali waktu wiridan terus. Karena wiridan berkesan mikir ada yang mangan. Betapa bodohnya kita. Wong awak kita yang rentak begini kok bisa mendikte kita.